Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini, Bu Indah? Alhamdulillah, saya kurang sehat Bu hari ini tuh kebetulan. Ya Allah, kecapean ya. Harus banyak istirahat dulu ini setelah ini supaya fit kembali ya. Mudah-mudahan Bu Indah bisa fit Betul betul Ibu. sampai akhir ya. Oh ya, Amin. saya kemarin terima pesan dari Bu Indah, katanya pengen apa namanya curhat-curhat nih, pengen ngobrol-ngobrol dengan saya. Gimana Ibu Indah? Benar ada yang ingin disampaikan atau ingin diobrolkan? Betul Bu, kalau misalnya Bu Febrika sedang tidak sibuk, bolehkah saya mengobrol sebentar bersama Ibu? Boleh. Ya, kebetulan hari ini saya mempunyai banyak waktu luang. Nah, Bu Indah, apa yang menjadi tujuan dari yang apa yang ingin Ibu Indah sampaikan pada hari ini? Maksudnya Ibu Indah itu pengen menghasilkan apa gitu dari obrolan kita atau curhatan Ibu pada hari ini dengan saya? Baik Bu, dari obrolan ini saya menginginkan mendapatkan ide atau solusi, saran dan masukan mengenai permasalahan yang ada di kelas saya, Bu. Baik begitu ya. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa mencapai ya apa yang menjadi keinginan Bu Indah, yaitu mendapatkan solusi dari apa yang Ibu Indah resahkan ya. Eh, Betul, Bu. apa yang menjadi keresahan Bu Indah saat ini, Bu? Iya, Bu, jadi gini, saya tuh sedikit bingung dengan keadaan kelas saya, Bu. Jadi ada anak yang tidak fokus gitu dalam belajar. Hmm, Kadang-kadang dia mempunyai banyak alasan untuk seperti izin, kemudian ngobrol dengan temannya, begitu. Jadi menurut saya itu sering dilakukan begitu, Bu. hmm. Selama ini eh, trik and trik apa yang sudah Ibu lakukan atau upaya Bu Indah supaya anak itu eh, tetap konsentrasi, Bu? Ya, yang sudah saya lakukan itu di kelas dengan ice breaking, Bu, biasanya tuh. Hmm, Nah, setelah ice breaking, kemudian kembali belajar kembali, nah anak tersebut itu masih saja mencari alasan untuk kadang izin keluar dan itu tuh eh, bisa sampai 3 sampai 4 kali gitu Bu dalam pembelajaran selama di kelas begitu. Padahal kan harusnya ketika istirahat itu sudah ke belakang atau bagaimana gitu dan mencari alasan begitu Ibu. iya, sudah bagus ya, sudah diadakan ice breaking ya oleh Ibu Indah untuk menghilangkan titik jenuh anak, tapi kesini-kesininya mungkin anak tetap boring ya, pengennya keluar aja ya. Nah, apakah Bu Indah sudah merefleksi diri gitu ya, apa sih yang menjadi kekurangan atau kekuatan yang Bu Indah rasakan? Iya Bu, Kelebihannya jadi gitu. ya saya sudah melakukan refleksi gitu. Hmm. Ternyata mungkin metode yang saya pelajari itu kurang efektif begitu Bu. Jadi Ibu Indah merasa apa yang sudah Ibu Indah lakukan itu kurang efektif untuk saat ini dilakukan gitu. Nah, Betul Ibu. kira-kira untuk kedepannya nih apa yang ingin Ibu Indah lakukan supaya pembelajaran yang Ibu Indah lakukan itu bisa bisa menarik
bisa memberikan situasi baru bagi siswa, sehingga anak tetap semangat mengikutinya sampai akhir. Baik, Bu. Saya berpikir untuk eh, melakukan pembelajaran dengan berdiferensiasi, Bu, gitu. Mungkin untuk di awal memang sudah saya pernah mengklasifikasikan anak. Kemudian ternyata si anak ini tuh sudah mungkin sudah jenuh mungkin ya dengan kelompoknya begitu, Bu. Jadi kemungkinan nanti saya akan mengklasifikasikan kembali, jadi diperbaharui kembali gitu, Bu. Siapa tahu gaya belajarnya sekarang berubah, kemudian minat belajarnya berubah juga, begitu, Ibu. Iya, bagus Ibu ya. Mungkin berarti Ibu Indah selama ini sudah menerapkan ya pembelajaran secara berdiferensiasi. Hmm, Nah, selanjutnya mungkin Ibu untuk langkah selanjutnya kira-kira apa yang akan menjadi strategi baru nih Bu? Kan kemarin misalkan strateginya Hmm, begitu, anak ya, belum berhasil. jadi Nah, sekarang apa nih yang strategi baru yang kira-kira bisa diterapkan lah gitu di kelas Ibu? baik. Untuk strateginya, selain pembelajaran diferensiasi, Bu, saya akan memilih media pembelajaran yang bervariatif, Bu. Iya, iya. Jadi anak-anak itu tidak boring gitu ya, Bu ya, dengan Hmm. media itu saja begitu, Bu. Jadi menurut saya memang media pembelajaran itu memang harus bervariasi, kemudian harus aktual begitu, Bu, mengikuti zaman begitu. Seperti itu, Ibu. Contohnya apa tuh Bu, media yang bervariasi yang akan Ibu lakukan? Nah, medianya bisa menggunakan eh, IT gitu, Bu. Jadi Hmm. anak-anak itu kan menurut saya tuh lebih ini ya, lebih tertarik dengan pembelajaran yang kekinian seperti itu, Bu. Jadi berhubungan dengan digitalisasi seperti itu. Hmm. Jadi mungkin nanti akan ada tugas untuk merekam atau membuat video-video tentang keseharian mereka di sekolah, dan tentunya akan saya sesuaikan dengan mata pelajaran di hari tersebut begitu, Ibu. Ya, baik, bagus Bu. Nah, selanjutnya apa yang menjadi ukuran bagi Bu Indah bahwa itu teh langkah Bu Indah tersebut, media yang Ibu rencanakan itu atau aksi Bu Indah berhasil? Apa yang menjadi ukurannya Bu? Nah, nanti saya mengukur itu dengan jurnal keaktifan, Bu. Jadi Hmm. saya akan membuat jurnal. Jurnal tersebut isinya tentang catatan-catatan anak. Si anak ini apakah ikut aktif atau tidak. Kemudian di situ tuh pasti ada eh, apa ya, ada catatan ketika anak itu memang terlihat gitu, Bu, ada siklusnya, apakah anak ini memang boring, apa Hmm. apa dia itu aktifnya menurun atau semakin naik begitu, Bu. Jadi saya akan melihat dari jurnal tersebut. Ya, berarti Ibu Indah harus menyiapkan jurnal penilaian sebelum pembelajaran dimulai ya. Ya, baik Bu Indah. Betul. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu Indah mengantisipasi gangguan yang kira-kira akan terjadi ketika Bu Indah menerapkan media yang Ibu Indah rencanakan tadi? Pasti kan dengan misalkan tadi menggunakan HP ya atau teknologi yang lainnya. Nah, pasti ada Ya, inilah gangguannya atau hambatannya. Apa yang akan Ibu baik. lakukan? Eh, jadi ketika kita meminta anak untuk membawa handphone, mungkin ya, Bu ya, kalau misalkan anak SD itu kan laptop belum difasilitasi. Jadi Ya, betul. handphone itu semua anak itu tidak difasilitasi juga gitu. Ada beberapa anak lah, mungkin kalau dalam satu sekelas itu dari 28 itu bisa mungkin hanya 30% yang difasilitasi handphone sama orang tuanya. Nah, itu sebagai hambatan menurut saya, Bu ya, tapi saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tua, bagaimana ketika kita itu bisa memberikan
pembelajaran yang bervariatif juga menggunakan IT, dan anak-anak itu ternyata lebih tertarik, lebih aktif gitu. Jadi sehingga nanti hambatan tersebut itu bisa teratasi seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali Bu Indah ya. Semoga apa namanya, apa yang menjadi rencana aksi dari Bu Indah nanti bisa dijalankan ya Bu ya. Selanjutnya, kira-kira Bu Indah dalam menjalankan aksi tersebut memerlukan bantuan siapa gitu Ibu? Supaya apa aksinya itu berjalan lancar? Baik, Bu. Yang saya eh, ajak untuk berdiskusi ya, mungkin dengan rekan yang satu rombel gitu. Jadi kan kelas kami itu ada kelas 4 ABCD seperti itu. Jadi mungkin saya minta masukan, kemudian eh, minta apa ya, seperti bahan pertimbangan begitu Ibu. Jadi ketika kita bisa melihat situasi yang sebetulnya anak itu, kapan sih anak itu memang harus boleh gitu membawa handphone selama sehari, karena itu kan harus sehari ya Bu ya, Iya ketika anak itu betul. sekolah gitu takutnya hilang atau bagaimana gitu. Hmm. Mungkin dihindari dengan ketika ada pelajaran olahraga mungkin ya Bu ya, karena olahraga itu kan anaknya nanti ditinggal tasnya di dalam kelas seperti itu Bu. Mhm, ya ya, betul betul. Betul sekali Bu Indah ya. Nah selanjutnya, kan Bu Indah sudah merencanakan nih aksinya akan seperti tersebut. Nah, komitmen Bu Indah nih bagaimana untuk kedepannya supaya rencana aksi Bu Indah ini terlaksana gitu? Apa trik dan triknya Bu Indah supaya apa yang menjadi ide, apa yang menjadi, solusi dari permasalahan Bu Indah itu bisa terlaksana. Jadi bukan hanya sekedar pemikiran gitu ya, tapi betul-betul dilaksanakan, dipraktekkan dalam proses pembelajaran di kelas Bu Indah. Baik Bu, untuk menjadi komitmen diri saya itu adalah menjadikan anak-anak itu memang eh, ber berpengetahuan global sebetulnya Bu gitu. Jadi anak itu melek IT, tetapi anak itu harus bisa membedakan mana yang seharusnya mereka itu boleh lihat dan yang tidak boleh gitu. Jadi komitmen saya itu memang mengarahkan anak-anak untuk bisa memilih dan memilah cermat dalam berwawasan global seperti itu, Ibu. Iya, artinya betul sekali yang Ibu katakan berarti Bu Indah membekali ya anak untuk cerdas berteknologi ya Bu ya, berarti bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang benar. Nah, gimana Bu Indah kira-kira sudah tercerahkan atau sudah gimana? Sudah hilang rasa kegalauannya dalam menghadapi situasi pembelajaran di kelas Ibu? Alhamdulillah Ibu, setelah ngobrol, sharing dengan Ibu, Alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan, ide, kemudian mungkin apa ya, strategi-strategi yang baru yang nantinya akan saya terapkan di kelas saya, Ibu. Terima kasih sekali. Sama-sama, mudah-mudahan Bu Indah berhasil ya menerapkan rencana aksinya dan murid-muridnya menjadi cerdas berteknologi dan mampu mengikuti pembelajaran sesuai dengan alur dan tujuan yang sudah Ibu Indah laksanakan atau rencanakan. Eh, Baik Ibu Indah, ada lagi yang ingin disilaturahmikan atau dibicarakan atau cukup? Untuk sementara sudah cukup, saya rasa hari ini sudah banyak sekali ya ide-ide gitu. Jadi saya semakin bersemangat lagi nanti di kelas. Jadi ada solusi baru gitu ketika ngobrol dengan ibu. Alhamdulillah. Baik Ibu Indah ya, berarti kita cukupkan di sini dulu ya obrolan kita atau sharing kita pada hari ini. Semoga Bu Indah tercerahkan dan belum puas sehingga bisa mencari sumber atau bisa mencari solusi yang dari sumber yang lainnya ya. Terima kasih Bu Indah sudah mempercayakan saya untuk menjadi teman curhat Bu Indah ya. Sama-sama Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Setiap saat, setiap waktu, Ya, keringat udah mulai Bu, basah. silahkan. Oke, mau saya dulu atau ibu dulu yang menyapa? Boleh Saya Bu, dulu ya. ya. Oke, Assalamualaikum Bu Febrika. Waalaikumsalam Bu Indah. Iya Bu, kemarin Bu Yuni itu bilang sama saya kalau Ibu Hmm, ada yang mau diobrolkan sama saya. iya betul Bu. Betul nggak, Bu? Kira-kira Ibu punya waktu nggak bisa supaya kita bisa ngobrol berdua gitu? Boleh. Alhamdulillah hari ini saya sedang santai karena ada pelajaran olahraga. Bagaimana Bu? Memangnya ada apa? eh Gimana ya Bu ya? Mengenai ini sih Bu, apa namanya, tugas di sekolah ya, maksudnya tugas pembagian tugas di sekolah Hmm, kita, di sekolah saya ya tentunya. Yang saya baik-baik. rasakan itu eh, dari tahun ke tahun tidak ada apa namanya, tidak ada penyegaran gitu Bu. Baik. Kira-kira tujuan dari obrolan kita ini apa ya Bu nantinya tuh? Pengennya saya itu mendapat solusi atau tercerahkan lah Bu, apa yang menjadi keresahan atau pikiran saya, sehingga saya itu bisa apa namanya, melaksanakan tugas itu tidak dibebani atau tidak dibebani atau mun bahasa Sunda mah digagayong gitu ya, eee, keberatan gitu ya dengan apa yang menjadi tugas dan kewajiban saya gitu, Bu. Oh iya. Jadi Bu Febrika ingin mendapatkan solusi ya Iya betul. dari permasalahannya apa ya? Masalahnya apa Bu? Masalahnya begini Bu, di kan yang saya rasakan itu ya, saya kan sekarang kebet eee, memegang wali kelas 6 nah dari, dari tahun kemarin saya kelas 6, tahun sebelumnya juga kelas dari kalau saya ingat-ingat itu dari tahun 2019 ya Bu ya, saya kelas 6 terus. Nah ketika saya apa, mengajukan ketika saya ya pengennya saya ada apa namanya, ada rolling gitu lah Bu, yang kelas 6 misalkan dirubah menjadi Ya, kelas 5 atau kelas 4 gitu ya, supaya apa, ya. sayanya nggak merasa jenuh gitu Bu. Heeh, seperti itu Bu. Oh iya. Dari kejenuhan Ibu itu memang menjadi sumber masalah ya Bu ya. Berarti ya di sini tuh. Iya Bu, kan karena gini Bu, kelas 6 tuh kan seperti apa, lamun tombak, ujung tombaknya mungkin ya Bu ya, karena mereka akan masuk ke SMP negeri atau SMP tujuan atau idaman mereka masing-masing. Berarti kan Hmm. banyak sekali tugas dan apa namanya, kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wali kelas 6 itu Bu. Eh Misalnya gitu ya, kita harus benar-benar apa namanya, mengarahkan anak potensi bakat kamu misalnya ke Ya. SMP ini gitu, atau dan kita harus juga menyiapkan segala rupanya lah untuk masuk ke SMP, sebelum lagi ijazahnya, perpisahannya, dan lain sebagainya Ibu. Gitu. Jadi saya merasa jenuh Hmm. gitulah Bu, dari tahun ke tahun ini begitu lagi, begini begini lagi gitu Bu. Hmm. Baik. Jadi di sini itu atau gangguan apa yang Ibu Febrika rasakan dalam permasalahan yang Ibu hadapi. Gimana Bu? Maaf. Eh, Hambatan atau gangguan apa yang Ibu alami selama menjadi guru kelas 6? Gangguan atau hambatan? Ya, saya merasa terbeban ini gitu Bu ya, setiap dari tahun ke tahun itu selalu menjadi wali kelas 6 dengan
karena wali kelas 6 itu Hmm. banyak tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Bagi saya itu merupakan suatu beban gitu ya kan, kita harus harus apa namanya, mencapai supaya mengusahakan supaya anak itu bisa lulus semua gitu ya. Harus diupayakan masuk Ya. SMP negeri semua gitu ya dengan nilai-nilai yang terbaik. Nah, itu bagi saya merupakan suatu beban, Bu, gitu ya. Jadi saya merasa ini beban berat bagi saya gitu. Kemudian juga saya merasa jenuh gitu ya, pengen refresh lah gitu ya, pengen apa namanya, ya bergantian lah gitu. Pengennya saya seperti itu ya, supaya ada Iya. suasana baru lah, jadi tidak kelas 6 lagi, kelas 6 lagi gitu, Bu, saya bertugasnya Betul, seperti betul. itu, Bu. Betul ya, memang di sini tuh kejenuhan ya Bu ya. Nah dari jenuh itu, Ibu itu pernah nggak melakukan sesuatu yang menurut Ibu itu bisa menghilangkan rasa jenuh tersebut? Satu langkah untuk menghilangkan rasa jenuh tersebut. Iya iya. Saya pernah mencoba merenung gitu, Bu, ya, atau berhenti sejenak gitu ya dari segala aktivitas, untuk apa namanya, me-refresh hati saya, me-refresh otak saya gitu ya dari segala kepenatan-kepenatan atau beban-beban pikiran yang saya pikirkan mengenai tugas dan kewajiban saya gitu, Bu. Saya berhenti atau Hmm, merenung sejenak sekitar mungkin ya 5 sampai 15 menit lah, Ibu. betul. Itu mindfulness ya Bu ya. Jadi kita tuh memang berhenti sejenak untuk fokus diri gitu ya, apa yang kita lakukan begitu. Itu sudah bagus Bu. Nah, untuk selanjutnya strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mengurangi kembali rasa jenuh yang Ibu alami selama menjadi guru kelas 6? Saya apa ya, Bu, ya, kayaknya harus tetap enjoy gitu ya, Bu. Supaya tidak jenuh berarti saya mengupayakan, saya harus enjoy menerima, melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai wali kelas 6 gitu, Bu, ya. Kemudian saya mungkin butuh teman curhat kali, Bu, ya. Teman apa namanya, sharing, diskusi Hmm. dengan teman sejawat mungkin supaya apa yang Hmm. menjadi keresahan hati saya itu bisa ada solusi atau setidaknya ada ya teman curhat yang bisa mendengarkan keluh kesah saya gitu. Hmm. Baik, jadi di sini Ibu butuh teman ya, berarti ya. Apakah selain teman Ibu ada sosok lagi yang ingin Ibu mintai eh, apa ya, pendapat atau mungkin bisa membantu mengurangi kejenuhan tersebut atau bahkan bisa melakukan apa ya, merubah ketika jadi guru kelas 6 itu sampai bisa berubah gitu mungkin Bu, yang bisa berpengaruh di sekolah mungkin pernah Ibu. Apa ya, mungkin saya harus bicara langsung gitu ya, Bu, ya, kepada, ibu kepala sekolah yang memberikan tugas kepada saya gitu ya, Hmm. Bu, ya. Sehingga, saya mungkin harus, bicara dari hati ke hati mungkin ya, Bu, ya, mencurahkan apa yang menjadi Iya. keresahan saya gitu ya, selama ini gitu ya, supaya saya bisa diri dan pikiran saya. Saya mengusulkan aja gitu, Bu, ya, ke ibu kepala supaya tahun berikutnya gitu ya, eee, ada, penyegaran gitu ya, perubahan tugas dan kewajiban setiap guru lah mungkin ya, bukan hanya diri saya gitu, tapi saya yakin rekan-rekan yang lain juga Hmm. merasakan hal yang sama atau nggak tahu juga sih ada yang mungkin merasa nyaman gitu ya berada di bawah dan tidak maksudnya di kelas tersebut tidak berubah. Saya juga nggak tahu tapi ya
mungkin bisa dicoba Bu ya, mengusulkan kepada ibu yang berwenang dalam hal ini ibu kepala sekolah. Betul, betul, betul. Saya setuju, Bu. Jadi memang harus ada pihak yang eh, dominan di sekolah ya, Bu ya, biar suara ibu itu terdengar seperti itu. Jadi selain teman sejawat, mungkin yang memegang kepentingan di sekolah itu menjadi pilihan ya untuk ibu itu minta eh, timbangan gitu. Sudah bagus, Bu. Nah, kemudian komitmen apa yang Ibu lakukan untuk rencana aksi Ibu tersebut? Komitmen saya berarti Bu ya, saya harus memegang bahwa apa tugas dan saya itu sebagai abdi ya, sebagai abdi abdi masyarakat gitu ya, dalam hal ini dalam bidang Hmm. pendidikan, dimanapun saya ditugaskan, saya harus Mm-mm. dapat menempatkan diri saya atau menerimanya dengan rasa lapang dan ikhlas gitu sehingga saya sehingga tidak apa namanya tidak terbawa di dalam kelas itu aura negatifnya gitu. Jadi saya harus komitmen bahwa ini adalah tugas dan kewajiban saya sebagai abdi masyarakat atau dalam ini abdi pendidikan gitu ya. Jadi saya tetap apapun itu keputusan dari kepala sekolah, saya tetap harus Mm-mm. jalankan dan apa yang menjadi upaya saya, menjadi aksi saya itu ya tetap harus saya upayakan gitu ya supaya terjadi keadilan gitu ya dalam hal ini bertugas di sekolah kita saya khususnya gitu ya Bu ya. Jadi saya tetap harus melakukan pendekatan secara personal kepada ibu kepala, berbicara dari hati ke hati mungkin, menyampaikan aspirasi saya gitu ya, aspirasi saya, dan guru yang lainnya tentunya mungkin. Seperti itu, Ibu. Baik, luar biasa Bu Febrika. Dari percakapan kita ini, kira-kira tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan setelah kita melakukan obrolan ini, Bu? Yang pertama mungkin saya, akan sharing atau ngobrol dengan rekan sejawat, Bu, ya, yang tentunya yang selevel dengan saya, maksudnya satu tingkat tugasnya kan kelas 6 dari kelas 6A sampai Bu 6M Febrika gitu ya. Jadi, saya akan ngobrol bersama rekan sejawat, kemudian mengusulkan, ke ibu kepala gitu, berbicara untuk bagaimana adanya, penyegaran dalam pembagian tugas. Seperti itu, Bu. Baik, Bu Febrika, bagaimana setelah kita melakukan obrolan ini, apakah sudah ada solusi yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah sudah ada, Bu. Jadi saya lebih, apa namanya ya, lebih plong gitu ya, Bu, ya, lebih open minded gitu ya, jadi apa yang saya rasakan itu baiknya disampaikan gitu, ada tidak dipendam sendiri, kalau dipendam sendiri jadi puyeng sendiri, Bu. Insya Allah, Bu, ada, saya mendapatkan pencerahan gitu setelah ngobrol dengan Bu Indah. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa menjadi solusi yang terbaik ya Bu ya. Ya Ibu, terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan curhat saya, curhatan saya. Hmm. Sama-sama Bu. Terima kasih. Ya mungkin percakapan hari ini cukup ya Bu ya. Baik Bu Indah. Ya baik. Terima kasih Bu Febrika sudah mau berbicara sama saya, percaya dengan saya. Mudah-mudahan semakin semangat terus dalam mendampingi anak-anak di kelas. Baik Ibu, terima kasih juga sudah mau mendengarkan curhatan saya dan keluh kesah saya Ibu.
Semoga kedepannya kita bisa ngobrol lagi ya, Ya, Bu. siap. Mhm. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini